Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengungkap nilai transaksi keuangan di rekening Giska Deborah Aritonang alias GDA 19 tahun tersangka kasus penipuan tiket konser Coldplay mencapai 40 miliar. Angka itu berdasar hasil analisis yang dilakukan PPATK terhadap beberapa rekening Giska sepanjang 2023. Ada di beberapa rekening. Tahun 2023 saja perputarannya hampir 40 M, kata Ivan kepada wartawan Selasa 21 November 2023. Adapun berdasar hasil analisis dalam kurun waktu Mei hingga November 2023, kata Ivan nilai transaksi keuangan di rekening Giska mencapai 30 miliar. Untuk Mei sampai dengan November saja di atas 30 M. Artinya kerugian masyarakat luar biasa besar memang, ungkapnya. Lebih lanjut, Ivan menyampaikan bahwa PPATK telah melakukan pembekuan terhadap rekening Giska. Kami bahkan sudah bekukan rekening yang bersangkutan sejak minggu lalu, jelasnya. Tilap 5M. Polres Metro Jakarta Pusat diketahui telah menetapkan Giska sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan tiket konser Coldplay. Total keuntungan yang diperoleh mahasiswa berusia 19 tahun ini dari hasil kejahatan menipu dan menggelapkan 2.268 tiket mencapai 5,1 miliar. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut penyidik sejauh ini baru menerapkan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Sementara terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU belum dilakukan penerapan. Kami gunakan pasal penipuan dan penggelapan. Tetap dilakukan penelusuran aset, kata Susatyo kepada wartawan Selasa 21 November. Sementara menyangkut status barang bukti hasil kejahatan Giska berupa barang branded atau bermerek senilai 600 juta yang disita, kata Susatyo sepenuhnya akan diserahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan apakah akan dipergunakan untuk mengembalikan kerugian korban. Proses hukum pidana itu terkait pembuktian perilaku kejahatan dari tersangka. Barang-barang hasil kejahatan disita sebagai pembuktian perilaku kejahatan. Nanti tergantung hakim yang memutuskan status barang sitaan, katanya. Pergi ke Belanda. Dalam perkara ini penyidik juga tengah melakukan penelusuran terhadap aset atau aliran uang hasil kejahatan Giska. Salah satunya mendalami adanya dugaan yang mengalir hingga ke Belanda. Penyidik sempat mengklaim telah menyita bukti berupa paspor. Dalam paspor tersebut tercatat adanya riwayat perjalanan Giska ke Belanda. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Chandra Mataroansyah mengungkap berdasar hasil pemeriksaan sementara, Gisya mengaku ke Belanda mencari kampus dan bertemu dengan kekasihnya. Ada katanya pacarnya di sana sambil melihat-lihat universitas yang bagus di sana, beber Chandra. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Giska juga mengaku memang memiliki kebiasaan bepergian ke luar negeri bersama keluarga. Bahkan kebiasaan ini menurutnya telah dilakukan sebelum dia menekuni bisnis jual beli tiket konser sejak 2022. Karen bapaknya, keluarganya habitnya jalan-jalan kalau punya uang. Mereka suka jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, Belanda sebelum si Giska bermain tiket sejak tahun 2022, ujar Chandra. Namun Chandra memastikan penyidik tidak akan terpaku pada pengakuan Giska semata. Dia mengklaim hingga kekinian penyidik masih terus mendalami terkait aliran uang hasil kejahatan tersebut.